amalan Imam Syafi'i yang ditinggalkan Syafi'iyah, begitu kan sekarang? Ya. Imam Syafi'i nggak maulidan, Syafi'iyah maulidan. Nah, ini logika ini masuk ke orang awam. Masuk ke orang awam. Karena mereka nggak belajar qiyas dengan baik. Belajarnya langsung istiqra, ya. Nah, ini problem ke depan. Jadi nanti ke depan akan bergesek terus, Pak. Antum siap nggak bergesekan terus? Kita siapin dalilnya, ini dalilnya. Bergesekan pemikiran, Pak. Semoga tidak sampai doktrin dari kelompok yang mengatakan akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu sesat dan mazhab Syafi'i sekarang berbeda dengan Imam Syafi'i. Kan mereka sekarang lagi begitu. Emang umat bisa ditipu, ya? Amalan Imam Syafi'i yang ditinggalkan Syafi'iyah, begitu kan sekarang? Ya. Imam Syafi'i nggak maulidan, Syafi'iyah maulidan. Nah, ini logika ini masuk ke orang awam. Masuk ke orang awam. Nabi, sahabat tidak maulidan. Terus aswajah maulidan. Wah, berarti nggak bener nih gitu. Ini logika-logika untuk menjebak orang awam. Wah, nanti kita fokus di sini. Kita coba lihat apa kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau oleh masyayikh di sana, beliau dipanggil Fadilatul Imam atau Sahibul Fadilah. Ya, Sahibul Fadilah yang mulia Syekh Ali Jum'ah. Yukhaliful mutasyaddidun aghlabal muslimin. Ya. Kelompok ekstrim ini mutasyaddid, kalau diterjemahannya disebut kaum, nah baca sendiri ya. Aghlabal muslimin, mayoritas umat Islam. Nah, ini kalimatnya penting. Mayoritas umat Islam diselisihi oleh siapa? Kelompok mutasyaddidun, kelompok yang ekstrim ini. Fi farhihim bi dzikra miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mengenai kebahagiaan kebanyakan umat Islam saat memperingati miladnya Nabi. Apa arti miladnya Nabi? Kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Enggak perlu mikir kan? Sepakat. Dulu 10 Muharram Nabi Muhammad masuk ke Madinah. Sahabat-sahabat masuk di Madinah. Orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak memperingati 10 Muharram ketika Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah, daripada orang Yahudi. Berarti Nabi menghidupkan nggak, memperingati Nabi Musa nggak? Nabi Musa berhasil menghindari Fir'aun. Ini disebut hari Asyura, hari ke-10 yang mana Nabi Musa selamat. Kalau bahasa Melayu berjaya, ya, berjaya menghindari Fir'aun. Kira-kira lebih mulia terbelahnya Laut Merah atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Yang mana, Pak? Oke, berarti udah beres ya. Sekarang kita tinggal formalitas baca. Wa yattahimunahum annahum ala bid'ati dhalalatin. Afwan nih, saya kalau masuk angin begini nih. Jadi batuk-batuk. Mereka menuduh bahwa kebanyakan umat Islam yang Ahlus Sunnah ini pelaku bid'ah dhalalah. Maka jangan heran setiap Asyura, setiap Muharram, setiap Isra Mi'raj, setiap Maulid Nabi itu mereka membid'ahkan itu semua peringatannya. Benar nggak? Terus antum diam-diam aja gitu. Udah yang sabar Ustaz. Ya, emang begitu. Enggak, wajadilhum billati hi ahsan. Jidal mereka dengan cara yang terbaik. Yang parahnya mereka mengatakan bid'ah dhalalah ini loh yang enggak tahan.
bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat ini gawat ini. Kalau sesat mesti masuk neraka kan? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Antum nggak marah ya? Nggak marah ya? Penyabar sekali Aswaja ini ya. Cuma kita ingetin, jangan gagal paham lagi next ya. Tapi kalau mau gagal paham terus ya sudah. Ya. Kita nggak ada kok mau musuhan. Kita dimusuhin dari dulu, bener nggak? Antum dari dulu nggak pernah mempermasalahkan kunut, ya kan? Sekarang mereka bidahin. Pernah nggak masalahin tasbih? Ini kan tasbih kita gede-gede ini. Mereka bilang pakai tasbih itu menyerupai Yahudi dan Buddha, kan begitu kan? Kata ustadz mereka dalam buku zikir pagi dan sore, zikir-zikirnya Nabi. Antum marah nggak? Baper nggak? Bilang nggak? Oh ini kan amalnya sahabat, ini kan amalnya Hasan Basri tabi'in. Berarti ente menghujat Hasan Basri. Kan kita nggak bilang gitu, Pak. Kita carikan nih lo dalilnya, nggak sepakat ya sudah, tinggal pakai pemahaman antum. Kira-kira begitu. Jadi kita kalau mereka berbeda, kita cariin dalilnya. Tapi mereka kalau kita beda, langsung tuduh, mirip dengan orang kafir, mirip dengan Yahudi, seperti kita pakai tasbih. Ya, kita maulidan disebut mirip Nasrani. Antum marah nggak? Coba kalau kita ngikutin ulama-ulama ini, bahwa Nabi mengatakan, ya, Sahih Bukhari Muslim tadi, kami lebih berhak memperingatinya daripada Yahudi. Berarti kalau kita ngikutin cara berpikir ini, siapa yang menentang maulid berarti menentang Nabi. Kira-kira gimana? Tapi kita nggak ngomong begitu kan? Kita nggak ngomong begitu. Mereka aja yang punya logika begitu. Karena mereka nggak belajar qiyas dengan baik. Belajarnya langsung istiqra. Ya. Ini problem ke depan. Jadi nanti ke depan akan bergesek terus, Pak. Antum siap nggak bergesekan terus? Kita siapin dalilnya, ini dalilnya. Bergesekan pemikiran, Pak. Semoga tidak sampai bergesekan